Ya, pemirsa, urusan penerimaan negara kini tengah digenjot pemerintah untuk mengejar target pemasukan untuk membiayai pembangunan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengajukan beberapa usul kepada DPR RI. Salah satu yang dianggap berpotensi yakni pengenaan cukai terhadap produk plastik, produk minuman dengan pemanis dan juga kendaraan bermotor. Nah, bagaimana pengenaan cukai ini dapat dilakukan dan apa saja yang dibutuhkan jika cukai ini dikenakan dan seperti apa kira-kira respon para pelaku bisnis yang produknya terkena cukai. Langsung saja kita terhubung dengan Justinus Prastowo, pengamat perpajakan. Selamat pagi Pak Justinus. Selamat pagi Mbak Ami. Iya Pak Justinus, ini ada usulan mengenai pengenaan cukai, ada 3. Kalau saya mengatakan ini sepertinya holistik sekali, ini kesehatan lingkungan dan juga kesehatan badan atau kesehatan manusia Indonesia. Soalnya yang pertama adalah soal kantong plastik, kemudian yang ini yang sudah disetujui, lalu kemudian ada untuk emisi alias kendaraan, kemudian juga minuman berpemanis. Nah, kita lihat dulu dari kantong plastik. Menurut Bapak, apakah usulan ini sudah tepat sehingga akhirnya disetujui dan akan seperti apa dampaknya terhadap misalnya sektor retail kita? Ya, memang kantong plastik ini usulan lama. Tahun lalu sudah disetujui sebenarnya hanya karena ada satu prosedur yang belum dilewati, yaitu persetujuan dari Komisi 11 DPR sehingga harus ya semacam diulang gitu ya. Saya kira ini sudah jalan tengah yang terbaik karena kita mengetahui fakta konsumsi kantong plastik yang sangat tinggi setelah menjadi problem lingkungan dan kita harus mengakui kita masih belum mampu mengendalikan itu. Jadi menimbulkan dampak buruk pada lingkungan. Namun di sisi lain kita harus akui juga plastik masih menjadi kantong yang paling efisien, paling efektif, affordable bagi masyarakat. Jadi tidak mungkin dilarang, tapi harus diatur, dikendalikan. Maka pemerintah dan DPR menyepakati ketebalan 75 mikron itu sebagai ambang batas. Di bawah itu akan dikenakan cukai, di atas itu tidak dikenakan cukai dengan harapan kantong itu akan bisa dipakai berkali-kali gitu. Oke, tetapi terhadap para konsumen sendiri seperti apa efeknya Pak? Karena kan ini mekanismenya juga ataupun juga masih banyak yang belum mengerti. Kita tahu ada perda yang mengatur kantong plastik berbayar. Nah, apakah kemudian dengan pengenaan cukai ini berarti masyarakat harus mengeluarkan ekstra lagi untuk membayar si kantong plastik? Jadi disepakati pungutan cukai ini akan menggantikan pungutan yang sudah ada, yang selama ini melalui aturan lain. Jadi ini lebih mengintegrasi aturan yang sudah duplikasi, tidak ada beban bagi masyarakat. Semua perda yang terkait dengan ini akan dihapuskan. Tentang cukai sekitar 200 perak per kantong akan dipungut. Nah, pemungutannya nanti tentu tidak pada retail. Pemungutannya nanti, kalau sekarang kan retail ya, ketika kita beli kita bayar gitu. Nanti akan dikenakan pada level pabrikan. Ketika pabrikan itu menjual kepada distributor atau konsumen, itu baru akan dikenai cukai. Jadi kemungkinan nanti akan di biji plastik yang diserahkan kepada pabrik pembuat kantong plastik. Oke, jadi bukan masyarakat yang kemudian ketika mereka menggunakan mereka akan membayar, seperti itu? Iya, jadi nanti tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan kita belanja, kalau pakai kantong kita bayar 200 perak. Gitu kan. Kalau nanti di dalam kantong yang kita pakai itu sudah include kenaikan 200 perak. Jadi yang mengadministrasikan itu bukan toko retailernya, pedagangnya, tetapi di pabrikannya. Oke, berarti berpengaruhnya kepada harga barang dong, Pak? Ya, sebenarnya akan berpengaruh ke sana, betul. Maka kan begini pilihannya. Kalau Anda memilih menggunakan kantong plastik, harga barang menjadi lebih mahal 200 perak. Kalau tidak, berarti lebih murah atau sama dengan harga standar gitu. Nah, sekarang yang didorong itu kan perilaku masyarakat juga untuk mau efisien dalam menggunakan kantong, lalu mengubah perilaku dari menggunakan kantong plastik ke kantong-kantong lain yang lebih sustain, lebih ramah lingkungan. Dan yang ketiga tentu juga kebijakannya harus bisa mendorong waste management yang baik. Ini yang saya lihat belum cukup holistik apa yang ditawarkan pemerintah kemarin. Oke.
Nah, kita tahu bahwa ketika kemarin ada kebijakan kantong plastik berbayar, bisa dikatakan tidak jelas penerimaannya itu masuk kemana. Nah, apakah ini juga bisa memastikan bahwa benar-benar cukai ini pun juga akan masuk ke negara, seperti itu? Iya, iya betul. Kalau yang sekarang kan masing-masing Pemda bisa mungut, lalu tidak jelas pertanggungjawabannya apakah itu PNBP atau pungutan lain. Bahkan ada toko yang punya inisiatif juga memungut. Ini kan tidak akuntabel dan tidak transparan. Maka dengan cukai, jelas ini akan lebih akuntabel karena yang mungut berarti Kementerian Keuangan, Ditjen Bea Cukai dalam hal ini. Nanti para pabrikan itu kan akan menebus semacam cukai ke Ditjen Pajak. Nanti skemanya bisa macam-macam yang digunakan, bisa dengan pita, dengan stempel dan sebagainya. Sehingga pasti akan terawasi uang itu masuk kas negara dan transparan, lalu nanti akan diredistribusikan kepada tiap-tiap pemerintah daerah sebagai dana yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan lingkungan. Oke, tetapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana terhadap pelaku usaha. Sama halnya ketika kita bicara soal cukai terhadap kendaraan. Walaupun ini ada pengecualian untuk kendaraan listrik, kemudian kendaraan umum, dan juga beberapa kendaraan lainnya, tetapi otomatis sektor otomotif ataupun juga penjualan kendaraan bermotor ini kan juga akan terpengaruh akan adanya cukai ini. Sementara kita tahu kondisinya saat ini juga belum baik lagi, bisa dikatakan seperti itu. Ya, betul Mbak Ami. Tadi begini, yang pertama kita semua harus sepakat bahwa ada dampak negatif untuk lingkungan dan masyarakat. Kita harus sepakat dulu. Kendaraan menciptakan polusi, plastik menciptakan polusi juga, dan sampah dan minuman juga menciptakan resiko obesitas dan diabetes. Itu harus kita sepakati dulu. Tetapi kita juga harus melihat bahwa faktanya ekonomi kita sedang berat. Kita sedang struggle untuk tumbuh. Maka perlu dicari jalan tengah yang moderat dengan pengaturan yang bijak, yang baik, tetap bisa mengatur dampak buruk tadi, tetapi juga jangan mematikan dunia usaha. Ini saya kira titik temu yang baik yang bisa dilakukan dan saya kira sangat mungkin. Misalnya kantong plastik tadi didorong. Seberapa moderat ini Pak Justinus? Kita tahu seberapa moderat karena kan dengan kondisi sekarang, belum lagi sekarang kita ekonomi kita juga menghadapi persoalan baru. Cukup terpukul juga dengan penyebaran virus corona ini. Lantas menghadapi adanya cukai ataupun juga kontraksi-kontraksi lain, apakah ini tidak akan semakin memperberat usaha kita ataupun juga perekonomian Indonesia? Iya, sebagai contoh begini, kantong plastik tadi kan didorong untuk bukan dihilangkan, tapi pabrikan didorong membuat kantong yang lebih tebal. Dan masyarakat juga diajak untuk mengkonsumsi plastik secara lebih bijak. Maka bukan dilarang, tapi yang tebal itu tidak dikenai cukai. Itu kan tetap memikirkan keberlangsungan usaha. Lalu untuk kendaraan juga sama. Cukai kendaraan ini akan menggantikan PPNBM, tidak berdiri sendiri Mbak. Jadi ini bukan pungutan baru, tapi memperbaiki mekanisme pengawasan. Sekarang ini yang harus digarisbawahi bahwa ini bukan pungutan baru ya Pak Justinus? Bukan pungutan baru. Cukai kendaraan bermotor itu akan menggantikan PPNBM. Kenapa? PPNBM itu tidak tepat sebagai instrumen pengendali, karena kan dia dikenakan atas harga. Sedangkan kalau cukai itu atas emisi karbon. Nah sekarang itu kendaraan yang ramah lingkungan itu masih mahal harganya. Berarti dia malah kena PPNBM. Sedangkan kalau dikenai cukai, dia tidak akan dikenai cukai. Maka pemungutan cukai atas kendaraan nanti akan mendorong pabrikan membuat kendaraan yang ramah lingkungan. Dia akan dikenai pajak yang rendah. Sedangkan kendaraan tidak ramah lingkungan akan dikenai cukai yang tinggi. Itu saya kira akan jadi alat kontrol yang bagus, tidak seperti sekarang. Emisi karbonnya tinggi, tidak menjadi alat ukur, sedangkan yang dijadikan alat ukur harga. Sekarang malah mendiscourage mobil yang mewah tapi ramah lingkungan, beban pajaknya tinggi, dan sebaliknya mobil yang sudah tidak layak, masih jalan, menimbulkan polusi, tidak dikenai pungutan karena dia tidak mewah. Jadi ada kesalahan formulasi kebijakan. Oke, ketika ini dianggap sebagai formulasi kebijakan yang jauh lebih tepat sebagai salah satu mekanisme untuk mengontrol juga. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus diperhatikan pemerintah ketika implementasinya di lapangan, ketika mau menerapkan ini? Ya perlu kehati-hatian. Saya kira perlu pemetaan sektoral berapa ukuran dari masing-masing sektor ini dan kontribusi pada ekonomi, lalu multiplier dan sensitivitas pada harga, karena akan berpengaruh pada masyarakat juga. Usul saya,
jangan sekaligus diterapkan, tapi bertahap. Tadi menggunakan skema pengecualian atau insentif bagi yang selama ini sudah bagus. Sebagai contoh tadi, kendaraan yang listrik, kendaraan biodiesel itu bisa diberi insentif, tidak dikenakan. Lalu minuman berpemanis juga sama, saya kira. Yang sudah melewati ambang batas tidak wajar, itu dikenakan cukai. Tapi yang bisa di bawah kontrol, itu akan bagus, berarti dia tidak dikenai cukai. Lalu ada minuman lain, meskipun menggunakan pemanis, tetapi dia tidak membahayakan karena dibutuhkan masyarakat dari konteks gizi misalnya. Ada jamu, ada minuman kesehatan, ada susu, dan sebagainya. Nah, saya kira ini perlu didalami supaya bisa dipetakan dengan baik, dan pemerintah masih punya cukup waktu. Mudah-mudahan terus duduk dengan para pelaku sehingga bisa dirumuskan kebijakan yang tepat. Tidak trade-off zero-sum game dengan upaya pemerintah yang sedang menggenjot investasi dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Oke, Pak Justinus, kita tahu bahwa dipaparkan oleh Menteri Keuangan bahwa potensi penerimaannya ini sangatlah besar dari 3 cukai ini. Misalnya kantong plastik, di situ ada potensi penerimaan 1,6 triliun, kemudian juga ada 6,25 triliun dari minuman bergula, lantas 15,7 triliun ini dari cukai untuk kendaraan, dalam hal ini emisi seperti itu. Nah, bagaimana kita juga ataupun juga apa poin-poin yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar cukai ini juga benar-benar potensi ini tidak meleset seperti itu. Betul. Karena kita tahu bahwa realisasi penerimaan pajak pun juga tidak maksimal, masih jauh dari target. Ya, saya kira kita harus petakan dulu potensinya, lalu menyusun skema pemungutan yang baik. Jangan mendiscourage dunia usaha juga, tapi juga pastikan pungutan ini betul-betul untuk menjaga kesehatan masyarakat dan melindungi lingkungan. Karena selama ini kita tahu penerimaan cukai dari rokok pun tidak semuanya dipakai untuk menanggulangi dampak dari rokok. Jadi kita harus belajar dari situ bagaimana pemanfaatan pungutan cukai juga harus kredibel dan akuntabel. Maka saya dorong, kita mendorong pungutan terhadap cukai nanti, cukai plastik misalnya, itu mendorong juga waste management yang baik. Lalu cukai atas kendaraan bermotor tadi juga betul-betul digunakan untuk mendorong insentif pembangunan industri yang lebih ramah lingkungan. Termasuk mungkin nanti hulunya itu ada pada energi yang terbarukan misalnya. Lalu yang ketiga tadi yang minuman berpemanis juga betul-betul didorong untuk mendorong perilaku masyarakat yang sehat dan digunakan untuk mengatasi dampak penyakit yang ditimbulkan dari gula itu. Termasuk juga perbaikan fasilitas kesehatan ataupun juga menyelesaikan, salah satunya untuk menyelesaikan persoalan defisit BPJS. Ya, menurut saya itu betul, harus ke sana karena kita harus akui selama ini model anggaran kita kan, anggaran itu dipul di pemerintah pusat, Kementerian Keuangan, lalu didistribusikan dalam bentuk belanja. Yang tidak di-earmark atau tidak dipatok kepada kebutuhan spesifik. Nah, kita harus mendorong pungutan cukai nanti ini sebagian besar harus di-earmark, dipatok ke kebutuhan spesifik sehingga betul-betul tujuan tercapai. Karena kalau tidak, pungutan terjadi, tetapi dampak buruk yang harusnya dihilangkan itu tidak berkurang. Ini kan lalu menjadi ironi. Gitu ya. Oke, jadi kemana nanti pengeluarannya ataupun pemanfaatannya juga harus benar-benar spesifik sesuai dengan di mana cukai itu ditariknya seperti itu. Terima kasih Pak Justinus Pranowo sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.